Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan membahas latihan-latihan soal di materi persamaan garis lurus ya. Latihan-latihan soal baik yang dari evaluasi mandiri 1 sampai yang terakhir kemarin. Oke? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama M1 nomor 4. Di sini diminta untuk menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan min 1/2 X plus 4. Nah, maka langkah pertama adalah kita cari titiknya dulu ya. Cari titik, 2 titik ya, 2 titik. Nah, kalau kita lihat di sini karena ini pecahan, nanti kita bisa cari pertama titik di saat X-nya sama dengan 0. Oke, Miss tulis dulu di sini ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Nah, kita masukkan Y sama dengan min 1/2 X sama dengan min 1/2 X, berarti 0 ya, ditambah 4. Berarti min 1/2 kali 0 itu 0, 0 tambah 4 sama dengan 4. Maka titik pertama kita dapat X-nya 0, Y-nya 4. Oke, titik yang kedua kita misalkan X-nya, karena itu 1/2, kita masukkan X-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti Y sama dengan min 1/2 dikali 2 ditambah 4. Sama dengan berapa? 1/2 dikali 2 itu min 3. Min 3 tambah 4, 1. Maka titiknya kita dapat X-nya 2, Y-nya 1. Oke, kita gambarkan 0,4 dan 2,1. Pertama, 0,4 ada di sini dan 2,1 di sini. Oke, kita ada 2 titik ya. Langkah selanjutnya apa? Kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Pakai penggaris ya kalian ya, mah. Ini. Oke, kita hubungkan titiknya, lalu kita perpanjang gitu. Ini ceritanya lurus ya. Ini nggak pakai penggaris. Gitu. Ya. Jadi garis persamaan garis dari Y min 1/2 X tambah 4. Nah, grafiknya seperti ini ya, tarik garisnya. Yang jelas dia melalui 0,4 dan 2,1. Oke, pertanyaan yang B, jika titik Q 8, B terletak pada garis Y ini, Y sama dengan min 1/2 X tambah 4, berapa nilai B-nya? Nah, kalau terletak pada garis, maka 8, B ini berlaku persamaan ini. Berarti tinggal kita substitusi aja, kita ganti nilainya ya. Oke, berarti yang B, titik Q itu adalah 8, B. Maka X-nya kita ganti sama 8, Y-nya kita ganti B. Berarti B sama dengan min 1/2 dikali 8 ditambah 4. 1/2 kali 4, 1/2 kali 8 itu adalah, alhamdulillah, adalah 12 ya, min 12. Min 12 tambah 4. Min 12 tambah 4 berapa? Min 12 tambah 4 adalah min 8. Oke, maka B-nya min 8. Sehingga titik Q-nya adalah titik berapa? Titik 8, min 8. Di manakah posisi titik Q? Nah, kita cari titik 8, min 8. Oh, di sini nih, kita gambarkan ya. Nih, di sini. Ini adalah titik Q. Nah, ini kita tarik aja lagi nih. Set, gitu. Jadi kalau kalian nanti gambarnya benar, pasti Q-nya juga dilalui oleh garis ya. Bisa ya? Jadi tadi langkah pertama untuk menggambar, kita cari 2 titik dulu. Setelah 2 titik, kita masukkan titiknya, kita tarik garisnya. Lalu titik Q-nya 8, B. B-nya dapat nih min 8, kita masukkan ke rumus. Lalu kita gambar deh 8, min 8 ada di sini. Oke, bisa difahami ya. Nomor berikutnya. M2 nomor 1, tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Nah, Miss ingatkan lagi nih.
Kalau ada persamaan Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya itu adalah koefisien dari X. Nah, koefisien dari X itu berapa? Kalau kita lihat, nah ini mah tinggal lirik aja udah bisa ya. Kalau yang pertanyaan A, Y sama dengan 2X, bentuknya sudah Y, maka gradiennya tinggal kita lihat. Kita lihat koefisien dari X, maka yang A, M-nya adalah 2. Sedangkan yang B, sudah bentuk Y sama dengan MX, kita lihat koefisien X-nya, M-nya sama dengan 1. Nah, jadi cukup lihat koefisien dari X-nya. Next. EM2 nomor 2, tentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik. Nah, ada 2 nih. Pakai rumus yang mana? Miss tampilkan rumusnya di sini biar ingat. M sama dengan A per B. M sama dengan A per B. A-nya itu apa? Koefisien apa? A-nya itu adalah X-nya, B itu adalah Y-nya. Ya, jadi kita tinggal masukkan angkanya. Berarti ini kita anggap aja ini adalah A, B ya. Ini A, ini B, ini A, ini B. Maka M-nya adalah jeng-jeng, yang A itu M-nya berarti 1/3. Yang kedua berarti M-nya adalah B per A, berarti 5/2. Gampang ya? Gampang. Lanjut. EM2 nomor 3, tentukan gradien garis yang melalui pasangan titik berikut. Nah, ini melalui 2 titik. Masih ingat rumusnya? Nah, ini. Gradien jika melalui 2 titik adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Yang A 3,1 dan Q 3,-2. Maka kita misalkan aja di sini Miss tulis ulang ya. Yang A-nya berarti 3,1 dan Q 3,-2. Nah, kita anggap aja 3 ini X1, Y1. Q-nya X2, Y2. Sehingga M-nya adalah min 2 dikurang 1 per 3 dikurang 3. Oke, berarti berapa min 2 kurang 1? Min 2 kurang 1 adalah min 3 per 0. Nah, berarti ini karena X-nya 3, ingat kalau garis X sama dengan samping berarti kan dia sejajar sama sumbu Y. Sejajar sumbu Y, gradiennya tidak terdefinisi. Jadi terbukti ya, min 3/0 itu maka M-nya tidak terdefinisi. Oke, itu yang A. Sekarang yang B. Yang B titik K 4,9 dan L min 1,5. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. M-nya berapa? M-nya berarti 5 dikurang 9 per min 1 kurang 4. 5 kurang 9 min 4. Min 1 kurang min 1 kurang 4 min 5. Berarti gradiennya adalah min bagi min plus. Gradiennya 4 per. Oke, mudah ya. Jadi bekalnya cuman rumus gradien yang diketahui 2 titik, Y2 kurang Y1 per X2 min X1. Oke, nomor berikutnya. M2 nomor 4, gradien garis yang melalui titik, 2 titik nih. Nah, gradiennya diketahui. Kita diminta menentukan koordinatnya. Jadi dibalik nih soalnya, kalau tadi koordinatnya yang diketahui, gradien yang dicari, yang ini gradiennya sudah diketahui, tapi titiknya belum. Bagaimana? Rumusnya tetap sama yang kita pakai. Bahwa M itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita pakai rumus ini ya. Di sini Miss tuliskan bahwa 5A itu adalah X1, 8-nya Y1, 3A X2, min 4-nya Y2. Oke, Y2 kurang Y1. Y2 kurang Y1 berarti min 4 dikurang 8 per
X1, X2, X2-nya 3A dikurang X1, 5A. Sama dengan ya gradiennya diketahui min 2. Min 4 kurang 8, min 12. Min 12 per min 2A sama dengan min 2. Kita kali silang. Maka min 12 sama dengan min 2 dikali min 2A. Min 12 sama dengan 4A. A-nya berapa? A-nya berarti min 12 dibagi 4 berapa? Min 3. A-nya udah dapet nih. A-nya udah dapet, maka kita bisa cari koordinatnya. Titik A, 5A. Berarti 5 dikali min 3. 5 kali min 3 di koma 8. Maka titik A-nya adalah min 15,8. Titik B. Titik B-nya 3A. Berarti 3 dikali min 3. Koma min 4. Maka titik B-nya adalah 3 kali min 3. Min 9, min 4. Oke. Mudah ya. Jadi tinggal kita substitusikan aja. Masuk ke rumus mencari gradien yang melalui 2 titik. Oke, selanjutnya. M3 nomor 1, tentukan gradien dari garis-garis berikut. Nah, ingatkan lagi nih. Ini kan ada sejajar sumbu X, gradiennya 0. Sejajar sumbu Y, gradiennya tidak terdefinisi. Nah, masih ingat? Sejajar sumbu X, ya, sejajar sumbu X itu berarti Y-nya 0, ya. Mis tulis di sini nih. Kalau sejajar sumbu X, ya, sejajar sumbu X, maka maksudnya itu sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Kalau sejajar sumbu Y, itu berarti dia sejajar dengan garis X sama dengan 0. Tinggal kita lihat. Yang A, X sama dengan 5, oh berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y, gradiennya gimana? Gradiennya tidak terdefinisi. Oke, sekarang yang B. Yang B terhadap garis X sama dengan min 3, ya sama. Berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Sama jawabannya yang A dan yang B. Yang C. Gradien dari garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 berarti dia sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X, gradiennya 0. Demikian juga yang D. Yang D gradiennya sama dengan 0. Mudah ya. Oke, M3 nomor 2. M3 nomor 2. Sebutkan garis-garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X tambah 2. Oke. Ingat ya, kalau dua garis sejajar maka gradiennya sama. Maka langkah pertama kita harus tahu dulu nih. Y sama dengan 4X tambah 2 itu berapa gradiennya? Oke. Miss ingatkan lagi nih, kalau garisnya seperti ini, ya, kalau Y sama dengan MX tambah C, nah ini gradiennya otomatis ini ya gradien. Maka untuk garis Y sama dengan 4X tambah 2, gradiennya adalah 4. Berarti garis-garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X tambah 2 adalah kita cari dari A, B, C, D ini mana yang gradiennya adalah 4 juga. Oke, kita satu-satu. Yang A ini gradiennya berapa? M-nya ingat min komponen X bagi koefisien X bagi koefisien Y. Berarti min 4 per 1. Maka gradiennya 4. Oh, berarti yang A sejajar ya. A-nya sejajar. Yang B gradiennya berapa? Min 8. Oh, berarti dia tidak sejajar. Yang C. Nah, yang C ini kita bagi 2 semua supaya ininya Y. Berarti M-nya adalah 8 per 2. 4. Oh, berarti sejajar. Satu lagi yang D. Yang D berarti M-nya berapa nih? M-nya adalah 4 per 2. 2 berarti nggak sejajar. Maka garis-garis yang sejajar hanya A dan C. Gitu ya. Jadi tadi kalau garis sejajar gradiennya sama, maka kita tentukan mana yang gradiennya sama dengan soal. Oke, selanjutnya.
M3 nomor 3, tentukan gradien dari persamaan-persamaan berikut. Nih ya, persamaan X tambah B tambah C, M-nya itu adalah min A per B. Min koefisien X bagi koefisien B. Langsung aja ya. Yang A, berarti M-nya berapa? M-nya adalah min 1 per 4 sama dengan 1 per 4. Yang B, M-nya adalah min koefisien X per koefisien Y. Jadinya 3 per 2. Yang C, M-nya adalah min koefisien X per koefisien Y. Jadi min 2 per 5. Yang terakhir, M-nya adalah min koefisien X bagi koefisien Y. Jadi ya udah min 5 per 5. Gampang ya. Pokoknya tinggal min koefisien X bagi koefisien Y. Nomor selanjutnya. M3 nomor 4. Tentukan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X min 6. Lawannya tadi nih. Ingat? Garis yang tegak lurus, gradiennya itu adalah berkebalikan dan berubah tanda. Maka kita cari dulu. Yang A berarti gradiennya berapa? Soalnya berarti gradiennya 2. Maka karena tegak lurus, kita harus cari yang gradiennya sama dengan min 1 per 2. Jadi dibalik dan berubah tanda. Nah, dari A, B, C, D ini kita cari yang gradiennya min 1 per 2. Satu. Yang A berarti kan min koefisien X bagi koefisien Y. Min setengah per 1. Berarti min setengah. Oke, berarti ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Terus yang B. Yang B gradiennya adalah min koefisien X 1 per koefisien Y 2. Oh sama, maka ini juga tegak lurus. Yang C, M-nya sama dengan min koefisien X bagi koefisien Y. Berarti min 3 per 4. Oh, dia tidak tegak lurus. Satu lagi, M-nya adalah min koefisien X dibagi koefisien Y. Berarti 1 per 2. Maka yang tegak lurus cuman yang A dan B. Ya, karena sama-sama gradiennya min 1 per 2. Tegak lurus dengan gradiennya 2. Oke, nomor selanjutnya. M3 nomor 5. Persamaan garis 3X tambah 2Y min 4 sejajar dengan garis L. Tentukan gradien garis L. Maka pertama kita cari dulu garis ini. M-nya berapa ya? Berarti M-nya itu adalah min koefisien X bagi koefisien Y. Nah, kalau sejajar kan gradiennya sama ya, M1 sama dengan M2. Maka ML-nya adalah min 3 per 2. Sama dia. Oke, gampang ya? Makin cepat ini karena makin akhir. M3 nomor 6. Diketahui garis yang menghubungkan titik 3A,8A dan B 2A,4. Sejajar dengan sumbu X. Tentukan nilai A. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, kalau sejajar dengan sumbu X kan gradiennya 0. Berarti si Y2 min Y1 berarti 4 dikurang 8A per 2A dikurang 3A itu harus sama dengan 0. Kita kali silang. Maka 4 min 8A sama dengan 0. 8A sama dengan 4. A-nya berapa? A-nya berarti 4 per 8. 4 per 8 berarti 1 per. Gampang ya? Pokoknya intinya mah tinggal kita substitusi aja nilai-nilainya. Oke, nomor berikutnya. M4 nomor 1A. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan bergradien 3 per 2. Tinggal kita masukkan aja nih. Berarti kan ini X1, ini Y1, ini M. Nah, maka Y dikurang 3 sama dengan 3 per 2
X min 4. Kali silang ya. Jadi 2 kali Y min 3 sama dengan 3 kali X min 4. 2Y kurang 6 sama dengan 3X kurang 12. Kita pindahkan semua ke kiri. 3X min 6 tambah 12 sama dengan 0. Berarti 2Y min 3X min 6 plus 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Gampang ya, jadi tinggal kita masukkan aja nilai X, Y, dan gradien. Oke, nomor berikutnya. E4 nomor 1B, tentukan persamaan garis yang melalui titik Q min 2,4 dan bergradien 3. Masih sama ya caranya, Miss langsung tuliskan saja. Berarti Y dikurang 4 sama dengan 3 dikali X min 2. Berarti Y min 4 sama dengan 3X plus 6. Kita pindahkan ke kiri semua ya. Berarti min 4 dikurang 6 sama dengan 0. Y min 3X min 10 sama dengan 0. Oke, itu ya. Selanjutnya. E4 nomor 1C, tentukan persamaan garis yang melalui titik T 2,1 dan bergradien min 5/8. Masih sama rumus yang digunakan ya. T Y min 1 sama dengan min 5/8 X min 2. Silang lagi. 1 min 5 X min 2. Berarti 8Y dikurang 8 min 5X tambah 10. 8Y plus 5X min 8 min 10 sama dengan 0. Berarti 8Y tambah 5X min 18. Oke, gampang. Lanjut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik A min 2,6 dan B 8,14. Nah, kalau sejajar gradiennya sama ya. Pertama maka kita harus cari dulu nih gradiennya berapa. Melalui dua titik. Melalui dua titik berarti rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. 14 dikurang min 6 per 8 dikurang min 2. 20 per 10. Gradiennya 2. Karena sejajar maka gradien garisnya ya sama. 2 juga. Langsung masuk ke persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Maka persamaan garis lurusnya Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali X min 3. Y min 4 sama dengan 2X min 6. Y min 2X min 4 tambah 6. Maka Y min 2X plus 2 sama dengan 6. Ya, jadi ini langkahnya ada tambahan 1 nih, kita cari dulu gradiennya. Nomor berikutnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Nah, sama kayak tadi tapi ini tegak lurus. Ya, tegak lurus. Kita cari dulu gradien garis yang melalui dua titiknya dulu. Berarti 3 dikurang 6 per 4 dikurang min 5. Berarti min 3 per 9 sama dengan min 1/3. Nah, gradien garisnya karena tegak lurus maka dibalik dan berubah tanda. Nah, udah tinggal 3. Persamaan garisnya gimana? Ya udah tinggal kita masukin deh. Y min Y1 berarti Y min 5 sama dengan M-nya 3 dikali X min 2. Y min 5 sama dengan 3X min 6. Y min 3X min 5 tambah 6 sama dengan 0. Berarti Y min 3X tambah 1 sama dengan 0. Nah, beres ya. Lanjut. M5 nomor 2. Jika garis G sejajar dengan garis Y sama dengan min 5X
X tambah 2 dan melalui titik P 2,4 tentukan titik potong garis terhadap garis Y sama dengan 9X min 5. Berarti ada 3 tahap nih. Pertama, kita tentukan gradien garis yang diketahui dulu. Tahu nih. Ya. M-nya itu adalah min 5. M-nya min 5. Lalu karena garis G-nya sejajar, maka gradien garisnya sama, ya 5. Min 5 juga. Melalui titik P 2,4, masukkan rumusnya Y min Y1, Y min 4. Sama dengan M, berarti min 5. X min X1, X min 2. Berarti Y sama dengan, kita samakan aja langsung ya, jadi justru kita pindahkan ke kanan. Min 5X tambah 10 ditambah 4. Y-nya sama dengan min 5X tambah 14. Nah, kita cari titik potongnya dengan garis Y sama dengan 9X min 5. Berapakah titik potongnya dari dua garis ini? Nah, gimana? Tinggal kita samakan. Pertama apa? 9X min 5 itu harus sama dengan min 5X tambah 14. Udah. 9X tambah 5X sama dengan 14 ditambah 5. 9 tambah 5, 14X. 14 tambah 5, 19. Maka X-nya adalah 19 per 14. X-nya. Y-nya tinggal kita masukkan salah satu nih. Mau yang mana bebas ya. Bebas mau yang mana. Karena sama aja nilainya ya. Misalkan mau pakai yang Y yang kedua. Maka Y-nya tulis dulu sini 9X min 5. Maka 9 dikali 19 per 14 dikurang 5. 19 kali 9 380 dikurangi 19 361. 361 per 14 dikurangi 5 kali 14 70 per 14. 361 dikurangi 70 itu adalah 291 per 14. Ini Y-nya. Maka titik potongnya adalah, tinggal kita tulis 19 per 14, 291 per 14. Oke, mudah ya. Jadi intinya tadi pertama kita cari dulu gradiennya. Ya, ini kan gradiennya min 5. Terus katanya dia sejajar. Kalau sejajar gradiennya sama. Terus melalui titik 2,4 masukkan nih rumusnya. Ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Masukkan. Terus gabungkan nih titik potong yang kita samakan sehingga dapat X. X-nya dapat, kita substitusikan untuk mencari nilai Y. Oke, mudah? Nomor selanjutnya M5 nomor 3, jika garis H melalui titik 4,3 tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X min 1, tentukan titik potong garis H dengan garis Y sama dengan 2X min 10. Nah, ini mirip kayak tadi ya, cuman ini tegak lurus. Pertama kita cari dulu M-nya. M-nya kan sama dengan 2. Nah, karena tegak lurus, maka gradien garis H dibalik berubah tanda, berarti min 1 per 2. Melalui titik 4,3, maka persamaan garisnya itu adalah Y min Y1, berarti Y min 3 sama dengan min setengah X min 4. Nah, kita kalikan ya, berarti Y sama dengan min setengah X. Min setengah kali min 4 plus 2 plus 3. Maka Y-nya sama dengan min setengah X tambah 5. Yang satunya lagi tadi 2X min 10. Nah, ini yang kita cari titik potongnya. Titik potongnya berapa? Gitu. Nanti kita samain kayak tadi ya. 2X dikurang 10 sama dengan min setengah X tambah 5. 2X ditambah setengah X sama dengan 5 tambah 10. 2 tambah setengah, langsung kita samakan penyebutnya jadi 4 tambah 1 per 2X sama dengan 15.
berarti 5x sama dengan 15 kali 2. X-nya 30 bagi 5, X-nya 6. X-nya dapet, cari Y. Mau yang mana aja boleh. Misalkan Miss pakai yang 2x min 10 biar nggak ada pecahan. Berarti 2 kali 6 dikurang 10. 12 kurang 10 sama dengan 2. X-nya min 6, Y-nya 2, maka titik potongnya adalah 6,2. Oke ya, caranya persis sama kayak yang tadi. Cuman ini tegak lurus aja bedanya ya. Oke, nomor yang terakhir. Tentukan persamaan garis yang bergradien 5 serta melalui titik potong garis Y 6x tambah 1 dan Y sama dengan 5x min 1. Oke, berarti kita cari titik potongnya dulu ya. Cari titik potongnya dulu berarti kita samakan nih. 6x tambah 1 sama dengan 5x kurang 1. 6x kurang 5x sama dengan min 1 min 1. Maka x-nya min 2. Dapat x. Y-nya berapa? Masukin aja salah satu. Misalkan Miss ambil yang 5x min 1. Maka 5 dikali min 2 dikurang 1. Min 10 kurang 1 min 11. Y-nya min 11. Maka titik potongnya adalah min 2, min 11. Pertanyaannya menjadi tentukan persamaan garis yang bergradien 5 serta melalui titik ini nih, min 2, min 11. Berarti persamaan garis lurusnya tinggal kita masukkan Y min Y1, Y min 11 sama dengan M kali X min X1. Gradiennya 5 tadi udah diketahui, langsung aja Miss masukkan ya. M-nya 5. M-nya 5. Terus X min X1-nya. X1-nya adalah min 2. Oke, berarti Y plus 11 sama dengan 5X ditambah 10. Persamaannya berarti Y sama dengan 5X tambah 10 kurang 11. Y-nya sama dengan 5X min. Oke, tuntas ya. Coba silakan diperbaiki tadi kalau ada yang salah-salah, diperbaiki di bukunya. Lalu kalau ada yang kurang lengkap dilengkapi, yang salah diperbaiki. Kalau ada yang masih bingung, boleh diulang lagi videonya sampai paham. Kalau masih belum paham juga boleh tanya Miss via WA, boleh. Tapi hanya pada jam pelajarannya saja. Ya, selain jam pelajaran, Miss mohon maaf tidak bisa membalas. Oke? Baik, sekali lagi Miss harap kalian sering berlatih karena matematika itu bisa kalau sering berlatih ya, harus sering dimurojaah. Oke? Kita ketemu lagi dengan Miss Hari di video selanjutnya.